Halo, selamat malam. Ya, Selamat malam, Pak. tadi saya minta ke Mbak Admin untuk mengumumkan mundur 30 menit itu ya. Nggak tahu mungkin nggak diumumkan sama Mbak Adminnya. Tapi di jamnya saya tulis memang 7.30 ya. 7.30 Ya, Pak. ya. Iya, mohon maaf masih karena yang hari Rebu kemarin saya masih kurang enak badan jadi saya cancel kemudian yang jatahnya les hari Rabu itu juga minta ganti tadi jam 6.30 jam 18.30 jadi harus mundur. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai ini kira-kira masih ada yang masuk enggak ya? Enggak apa-apa tapi ya langsung masuk aja yang mau masuk. Mengenai vektor ya. Ya, jadi di requestnya Mbak Admin adalah fisika kelas 11 dan pelajarannya adalah tentang vektor. Bentar. Saya bukakan dulu PPT-nya. Kayak soalnya lagi ini. Ini kalau soalnya bisa di screenshot kayak apa enggak bisa di slideshow kayaknya. Baru enak kalau ada yang enggak beres. Audio ada. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai vektor dalam fisika ya. Jadi vektor ini dibahas di matematika juga dibahas di fisika. Nah, ini menunjukkan bahwa vektor ini memang penting ya dalam sains ya. Nah, dia dibahas sampai oleh dua mapel yang berbeda. Dan pembahasannya pun juga berbeda gitu antara mapel fisika dengan matematika. Nah, pengertiannya vektor adalah besaran fisika yang memiliki besar dan arah. Berbeda dengan skalar yang hanya memiliki nilai. Jadi, lawan katanya dari kalau saya gini kelihatan atau enggak ini tulisannya? Kelihatan, Pak. Kelihatannya kalau enggak kelihatan saya slideshow. Karena kalau di slideshow kalau mau memperbaiki yang enggak kelihatan apa istilahnya harus keluar lagi. Nggak bisa. Bisa. Jadi nama lawannya adalah skalar. Ada skalar, ada vektor. Apa bedanya? Kalau skalar ini hanya memiliki besar saja. Contoh misalkan ya, berat atau massa. Berapa berat badanmu? 30 kilogram. Nah, tidak ada arahnya. Ya wis 30 kilogram ya 30 kilogram.
Tetapi jika untuk perpindahan, yang berapa meter perpindahan si A dari titik A ke titik B, perpindahannya adalah 8 meter ke kanan. Nah, ada arahnya ke kanan. Ada berapa meter perpindahannya si A? 8 meter ke kiri. Nah, itu ada arahnya. Jadi bukan hanya 8 meter aja, tetapi ada arahnya ke kanan atau ke kiri. Atau bisa juga dinyatakan arahnya itu dalam bentuk min atau plus. Ini biasanya digunakan untuk gaya ya, untuk gaya atau untuk energi. Misalkan eh, ketika kita masak ya, ketika kita masak air di atas kompor, maka ada perpindahan energi. Ada energi dari kompor yang masuk ke dalam air kan gitu kan, melalui perantara panci tentunya ya, pancinya. Nah, di sini itu perpindahan energinya akan bernilai positif. Jadi kita anggap perpindahan energinya bernilai positif karena masuk ke dalam airnya. Maka jika ada energi yang keluar dari air, maka perpindahan energinya kita beri nilai negatif. Bagaimana perpindahan energi yang keluar dari air? Misalnya ada air panas, kita diamkan. Kita punya air panas, kita diamkan di dalam gelas. Kira-kira sekitarnya atau yang dekat gelas itu ikut anget atau enggak? Pasti ikut anget ya, pasti ikut panas kan? Nah, itu menunjukkan bahwa ada energi yang keluar dari air tadi menuju sistem, menuju lingkungannya. Nah, ini energinya nanti kita beri tanda negatif, berarti energinya keluar. Kalau energinya masuk, seperti yang tadi, memanaskan di atas kompor, itu kita beri tanda positif. Jadi energi di sini, ini adalah besaran vektor, besaran yang punya arah, punya besar dan punya arah. Jadi punya besar itu maksudnya punya nilai ya. Jadi energinya sekian kilojoule dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Seperti itu. Nah, ini gaya ya. Di sini disebutkan gaya. Ada percepatan. Kalau percepatan berarti dia, kalau dia minus, berarti dia adalah perlambatan. Ya, kalau kecepatan juga sama. Kecepatan ini juga punya arah. Jadi 80 kilometer per jam ke arah sini. Nah, beda dengan kelajuan. Kalau kelajuan tidak punya arah. Kalau kelajuan hanya berapa kelajuannya? 80 kilometer per jam itu aja. Ini ya contohnya lebih jelasnya. Hanya memiliki besar atau nilai. Contoh jarak, waktu, massa, suhu, energi. Oh, energi sebenarnya masuk ke sini ya. Ya, ini keliru. Tapi yang lainnya benar. Jarak, waktu, massa, suhu ini sebenarnya. Nah, kalau vektor dia punya arah. Jadi bukan hanya punya nilai, tetapi dia punya arah. Ya, ini sekarang perbedaan antara kedudukan, jarak, dan perpindahan. Kedudukan itu adalah posisi benda relatif terhadap titik acuan O. Titik acuan nol ya maksudnya. Sedangkan jarak distance adalah besaran skalaar, panjang lintasan lengkap dari awal ke akhir. Ini maksudnya gini, misalkan ada orang bergerak dari sini, kemudian dia menuju ke sini, setelah itu dia menuju ke sini dan berhenti di sini, misalkan seperti ini. Ya, kalau jarak itu adalah ini, jarak itu adalah ini yang ditempuh. Sedangkan perpindahan itu adalah ini. Jadi, misalkan ini adalah 5 meter.
berarti 5 meter ke kanan. Nah, kalau kedudukan itu hampir sama dengan perpindahan, tetapi tidak ada arahnya. Jadi kedudukannya adalah tergantung titik acuannya ya. Kalau titik acuannya di sini, berarti kedudukannya adalah dari sini ke sini. Nah, titik acuan ini siapa yang menentukan? Ya tergantung orangnya. Jadi yang menentukan yang membuat soal. Nah, jadi itu perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kalau jarak, ini semua. Ini jarak. Berapa jarak yang ditempuh? Nih. Jadi kalau misalkan yang lagi tren sekarang kan ada lari di Strava itu ya. Di Strava itu kadang ada yang dibentuk apa, dibentuk huruf apa kan gitu kan ya. Ada yang dibentuk love itu jarak larinya itu kan seperti itu kan trennya. Nah, itu berarti jarak. Tetapi belum tentu perpindahannya adalah misalkan jarak yang ditempuh 5 kilo. Kalau dari jarak iya 5 kilo, tapi belum tentu perpindahannya dari 5 kilo juga. Karena misalkan dia bentuknya love ya. Misalkan dia lari dari sini, seret, kemudian muter ke sini, kemudian ke sini, kemudian balik lagi ke sini. Nah, perpindahannya adalah nol malahan ya, tetapi jaraknya tidak nol. Nah, ini yang dibedakan antara jarak dan perpindahan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Ya. Duh. Oh masih ingat saya ternyata ya. Enggak sih. Saya pikir masih mute, ternyata tidak. Ini kayaknya enggak kelihatan ya. Terlalu kecil. Ya, saya besarkan. Ya, kemudian ada juga yang namanya vektor posisi. Jadi ini biasanya dinyatakan dalam koordinat Kartesius ya. Koordinat Kartesius itu apa? Koordinat Kartesius itu ya X sama Y itu. Nah, kalau misalkan dia misalkan XI plus YZ itu biasanya seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan vektor posisi. Jadi ini titik acuannya O, kemudian ini perpindahannya A di sini. Maka ini vektor OA memiliki nilai adalah R sama dengan XI plus YJ. Jadi diibaratkan seperti itu. Tetapi I di sini bukan I bilangan imajiner ya. Beda. Kemarin kita bahas bilangan imajiner. Oh bukan ya, bukan, bukan. Bukan dengan kelas ini, mohon maaf. Kalau sumbu kartesiusnya adalah 3 dimensi, seperti ini, berarti ada X, ada Y, ada Z. Kayaknya ini tidak kelihatan, feeling saya. Maka dia akan ada tiga ya, XI, UJ, dan ZK, YJ dan ZK. Karena dia memang ada tiga sumbu.
Jadi kalau di Kartesius tiga dimensi itu ada tiga sumbu. Kalau dua dimensi dia hanya dua sumbu, yaitu X dan Y. Tetapi ketika dia tiga dimensi, maka akan ada tiga sumbu, yaitu X, Y, dan Z. Ya, ini yang masuk tadi apa sudah masuk mulai jam 7 ya? Semoga tidak ya. Kasihan nama nunggu dan saya minta maaf. Duh, kok kecil-kecil sih tulisannya. Kalau belum sempat. Belum sempat memperbaiki PPT. Bentar ya. Ini ya, tadi ya sempat bilang bahwa kelajuan dan kecepatan ya. Kalau kelajuan itu adalah skalar, hanya nilai, tapi kalau kecepatan dia adalah vektor. Dia punya nilai atau arah. Kalau dalam bahasa Inggris sepertinya juga berbeda ya antara velocity dengan speed ya. Kalau velocity itu adalah sebenarnya yang diterjemahkan sebagai kecepatan ya, velocity. Speed ini yang diterjemahkan dengan kelajuan. Tetapi kadang memang rancu ya di bahasa Indonesia ya. Jadi kecepatan dengan kelajuan ini kadang dianggap sama kalau di bahasa Indonesia. Padahal kalau dalam fisika tidak. Kalau dalam fisika kelajuan ini skalar dan hanya memiliki nilai. Ini contoh mobil bergerak 60 kilometer per jam ke timur, maka dia memiliki kecepatan 60 kilometer per jam ke timur. Kecepatan berarti ini ya. Kecepatan dia adalah vektor. Dia memiliki nilai yaitu 60 kilometer per jam dan memiliki arah yaitu ke timur. Tapi kalau skalar tadi tidak, dia hanya memiliki nilai saja. Percepatan ini didefinisikan sebagai
perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi bayangannya kalau percepatan itu seperti kalau kita naik motor, kita nambah gas, nah itu adalah percepatan. Semakin cepat dari kecepatan awal nol, kemudian kita tambah gas. Kalau gasnya kita konstan, maka kan percepatannya juga akan bertambah. Setiap waktu akan bertambah, misalkan 5 kilometer per jam. Maka dia setiap waktu akan bertambah 5 kilometer per jam. Bertambah, bertambah terus, sampai akhirnya jadi kecepatan maksimal ya, tergantung mesinnya. Nah, kalau percepatannya ini arahnya negatif, atau ke arah sebaliknya dari arah geraknya, maka dia akan menjadi perlambatan. Misalkan ketika ngerem. Nah, ketika ngerem, maka akan ada perubahan kecepatan persatuan waktu. Misalkan dari 80 kilometer per jam tadi, turun menjadi 10 kilometer per jam dalam waktu 5 detik misalkan. Nah, berarti percepatannya adalah sekitar berapa itu? Perlambatannya ya, sekitar 16 kilometer per jam dalam 1 detiknya. Jadi ini percepatan sebagai vektor. Nah, nggak salah tadi untuk ini saya desain ada latihan soal dan latihan ya. Berarti slide selanjutnya adalah latihan soal. Karena sepertinya lebih enak langsung latihan soal ya daripada teori gini. Kan kalau teori kan teman-teman semua kan sudah dapat dari sekolahan ya. Mungkin perlu diperbanyak latihan soalnya aja supaya lebih paham. Rangkuman konsepnya yang pertama adalah besaran vektor. Dia memiliki besar atau nilai atau magnitud, kemudian memiliki arah. Jadi ini besar atau nilai ya. Dapat dijumlahkan dengan aturan vektor. Jadi nanti aturan vektor ini ada penjumlahan aturan vektor ada dua yang sering dipakai, yaitu dengan cara segitiga dan dengan cara jajaran genjang. Kemudian perpindahan adalah perubahan posisi. Jadi perpindahan ini adalah vektor. Sedangkan jika jarak itu adalah skalaer ya. Ya, ada yang tanyakan sampai di sini sebelum kita masuk ke latihan soal? Ini ada peringatan mau pindah link dalam waktu 2 menit lagi. Oke, misalkan ini adalah titik nolnya, bergerak 8 meter ke kanan. Katakanlah segini 8 meter. Kemudian berhenti ya di sini ya. Berarti ini adalah titik akhirnya. Tentukan kedudukan akhir benda. Nah, kedudukannya adalah 8 meter dari titik nol ya. Dari titik acuan. Hmm. Ada yang present tuh. Oh, enggak. Duh, ini tadi belum, oh, saya screen kok ya. Saya share screen kan, ini kelihatan ya? Atau enggak kelihatan kok? Kenapa kok diam saja makanya? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan. Iya, takutnya enggak kelihatan. Oke, mana tadi? Kemarin kita ketemu bahas apa ya? Bahas, oh matematika ya. Bahas bilangan kompleks itu ya. Iya, Pak. Ini kelas yang sama atau
berbeda. Kalau Mas ini saya hafal suaranya. Suaranya khas. Mas siapa ini? Muhammad Ridwan. Ini. Loh, malah nggak bisa dibuka PPT saya. Bentar, bentar. Oke, kita sekalian pindah ke link berikutnya ya. Bentar, PPT saya kok nggak bisa dibuka ini ya.